Teman-teman pernah nggak ketemu sama orang yang kelihatan baik banget di depan kita, bahkan kadang baiknya ini berlebihan, atau dia selalu setuju dengan pendapat kita, bahkan terlihat orang ini seperti nggak punya pendirian. Hati-hati, bisa jadi kamu ini jadi sasaran empuk orang bermuka dua, two face. Orang bermuka dua ini merujuk pada istilah orang yang nggak punya ketulusan. Dia selalu ngomongin hal nggak baik tentang kamu di belakang kamu ke orang lain, tetapi waktu lagi ngobrol sama kamu, dia selalu ngomongin hal-hal positif tentang kamu. Dan tentunya dia melakukan ini semua untuk menjatuhkan kamu demi keuntungan pribadi mereka. Orang muka dua ini jelas berbahaya karena dia bisa membunuh karakter kamu, merusak reputasi dan menghancurkan masa depan kamu. Dengan akibatnya kamu bisa dijauhi teman-teman, karirmu berantakan, dan apa yang kamu bangun bertahun-tahun bisa hilang dalam sekejap karena perbuatan orang bermuka dua ini. Ciri yang pertama, dia ini kelihatan baik, bahkan kadang terlalu baik. Contohnya, dia punya pandangan A, kemudian pandangan B, pandangan C. Tapi waktu kita ngomong pandangan D, dia ikut tiba-tiba ke pandangan D. Yes, nggak sekonsisten itu dan sepelin-pelan itu. Jadi teman-teman harus bisa mendeteksi bagaimana cara dia menyampaikan sudut pandangnya ke kita, dan kalau ada perubahan yang mendadak, tiba-tiba dia pengen sefrekuensi sama kita, itu tandanya ciri-ciri orang bermuka dua. Yang kedua, teman-teman, dia sering ngomong kayak gini, jangan bilang siapa-siapa ya. Oke lah, kalau dia teman lama kita yang sudah sahabatan bertahun-tahun, atau saudara keluarga kita yang memang sudah kita saling berbagi cerita ke orang itu, nggak apa-apa, aman. Tapi kalau ini orang baru, atau kita baru kenal beberapa bulan dan dia langsung dengan gampangnya ngomong seperti itu, hati-hati, dia bisa juga gitu ke orang lain dan bisa melakukan backstabbing atau menusuk kita dari belakang, dan kembali lagi ujung-ujungnya menjatuhkan kita. Ciri yang ketiga, dia ini pura-pura menolong atau empati padahal dia ingin menjegal kamu. Biasanya orang seperti ini akan merasa iri dan dengki kalau ada temannya terlihat bahagia, sukses, berhasil. Tetapi saat temannya mengalami kesulitan, dia akan merasa ini momen yang tepat untuk menjatuhkan dia, dan dia akan bercerita yang buruk-buruk tentang kamu ke orang lain. Jadi teman-teman harus bisa pahami dan sadar tentang orang bermuka dua ini, antara dia benar-benar peduli, care, atau dia memang ingin menjatuhkan kamu. Is it care or intrusive? You should be aware of it. Solusinya apa? Ajak ngobrol. Kalau nggak berubah, jaga jarak, exit. Mulut yang kita pakai untuk membicarakan aib orang lain ini juga mulut yang sama ketika kita berdoa, minta sama Allah. Kadang kita gak perlu ya melakukan hal tersebut. Terus juga mata yang kita pakai ini untuk melihat hal-hal yang dosa. Ini adalah mata yang sama ketika kita melihat Al-Quran. Jadi kayak mending kita pergunakan mata kita, mulut kita itu dengan hal-hal yang baik. Kita biasakan, sama kayak telinga kita biasakan untuk mendengar kajian, murotal Al-Quran. Terus penciuman kita juga kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Tangan juga, pokoknya apapun yang diberikan sama Allah pada kita gunakan dengan hal-hal yang baik untuk menuju ke jalan Allah. Kita harus menjaga lisan kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, yang mungkin saja doa-doa kita nggak terkabul karena penghalangnya apa yang kita lihat, kita pegang, kita rasakan, kita dengar itu hal-hal yang tidak menuju ke jalan Allah. Hidup itu bukan balapan. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Daripada cepet-cepetan, mending kita fokus menikmati perjalanan hidup kita sendiri. Kalau ada yang berhasil duluan, gak usah iri atau kecil hati. Kita juga bakal meraih kesuksesan dengan cara dan waktu kita sendiri kok. Salah satu nasihat terbaik yang saya dapat adalah jangan paksakan apapun. Standar hidupmu, perhatian yang kamu mau, relasimu dengan seseorang, cinta, termasuk dengan diri sendiri. Jangan jahat-jahat sama diri sendiri. Jika ia mengalir, maka kamu akan menemukan prosesmu dengan sendirinya untuk bertumbuh. Jika itu menyakitkan, maka tinggalkan. Itu bukan untukmu.